Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soket dan sekun ya. Juga cara menambah jalur pada soket. Mungkin di antara kita pernah mengalami pada saat kita bongkar kendaraan ya, baik motor maupun mobil. Terus kita menemukan pada bagian soket itu ada kerusakan seperti kabelnya putus ya pada bagian soket, sehingga kita susah untuk melakukan penyambungannya. Dan caranya mungkin dengan cara melepas sekunnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana cara melepas sekun pada soket ataupun menambah jalur lagi pada soketnya. Dan di sini saya mempunyai box ya. Box di sini berisi macam-macam sekun. Di sini saya mempunyai sekun yang berukuran besar ya. Dan juga saya mempunyai sekun yang ukuran kecil. Dan di sini juga saya mempunyai sekun yang khusus buat ke baut ya. Jadi penyambungannya nanti ke baut atau ke sekrup, bisa untuk masak ataupun buat strum. Dan di sini juga saya mempunyai alat ya. Alatnya ini untuk melepas sekun pada soket. Jadi nanti saya melepaskan sekunnya menggunakan alat ini. Dan di sini juga saya mempunyai sekun khusus buat menyambung kabel ya. Lalu di bagian sini saya mempunyai beberapa jenis soket. Dimulai dari soket yang kecil ya. Soket yang kecil ini soket buat audio juga ya. Lalu soket yang ukuran sedang ini buat head unit. Lalu soket yang ukuran besar. Dan di sini juga saya mempunyai soket. Di sini soket ini mempunyai dua penguncian ya. Jadi kalau kita ingin melepas sekunnya, kita harus melepas dua pengunciannya. Oke, kita langsung aja ke proses pelepasannya. Sebelum kita memulai, di setiap sekun itu terdapat pengunci ya. Seperti pada sekun ini, dia penguncinya sebelah sini ya. Jadi si fungsinya pengunci ini, dia bakal mengunci ke soket. Contohnya ini diibaratkan sebagai soket ya. Jadi dia akan menahan sehingga si sekun itu tidak lepas. Nah, maka caranya kita harus mencongkel bagian penguncinya ini supaya dia rata sehingga dia bisa lolos dari soketnya. Nah, seperti ini. Nah, itulah cara triknya dari situ. Di sini juga sama ya. Jadi penguncinya sebelah sini. Jadi dia akan mengunci. Nah, cara melepaskannya yang kita congkel dari soket itu yang ini ya. Pengunci ini kita ratakan biar si penguncinya itu bisa lolos dari soket. Untuk langkah pertama kita siapin dulu. Dan kita siapkan alatnya. Di sini saya menggunakan alat khusus ya. Alat untuk melepas sekun. Saya beli alat ini dengan harga 25.000. Jadi alatnya seperti ini ya. Di sini terdapat beberapa
kunci. Untuk bentuknya beda-beda ya. Dan terdapat juga kunci yang bentuk bulat. Ini untuk melepas sekun yang bentuknya bulat ya. Kenapa saya menggunakan alat ini? Karena alat ini mempermudah dan mempercepat pada saat proses kita melepas sekun, sehingga tidak merusak soket dan juga sekunnya. Untuk yang pertama, kita bakal melepas sekun yang ukuran kecil ya. Bentuknya seperti ini. Ini sekun untuk USB ya pada head unit. Dan ukurannya sangat kecil ya. Di sini saya akan melepas dengan menggunakan alat yang seperti jarum ya. Dan pada soket ini terdapat penguncian. Nah, pengunciannya di sebelah sini ya. Kita akan melepas coba kabel yang warna merah ya. Dengan menggunakan alat ini kita tinggal mencongkel aja bagian pengunciannya, lalu kita tarik. Dan cukup mudah ya untuk melepasnya, dan juga tidak merusak sekun maupun soketnya. Dan pada saat kita memasangnya lagi juga dia si sukunya langsung sukunya langsung mengunci lagi. Langsung mengunci. Kita coba lagi yang warna hitam. Langkahnya sama. Kita congkel aja bagian pengunciannya. Lalu kita tarik. Seperti ini. Dan ini juga kalau kita pasang lagi dia langsung mengunci lagi ya. Kalau kita pasang langsung mengunci lagi. Jadi itu untuk melepas soket yang kecil. Lalu kalau kita mau melepas soket seperti ini ya. Ini soket buat head unit ya. Langkahnya juga sama, cuman kita menggunakan alat congkelnya yang agak besar ya. Ini beda-beda ya. Kita gunakan yang ini aja. Kita bakal melepas yang samping aja ya. Kita coba yang warna kuning. Nah, di sekun ini terdapat lubang seperti ini. Dan pengunciannya berada di bagian tengah ya. Sebelah sini pengunciannya. Kita tinggal mencongkel aja bagian pengunciannya dengan menggunakan alat ini. Kita masukkan, lalu kita congkel ke atas. Setelah dicongkel, lalu kita tarik. Nah, sekunnya terlepas ya. Jadi dengan menggunakan alat-alat ini mempermudah kita pada saat melepas sekun. Dan pada saat kita memasang juga dia langsung mengunci lagi ya. Langsung mengunci. Lalu bila kita mau melepas sekun yang ukuran besar ya, seperti head unit ini, kita sama aja menggunakan alat yang ini. Karena pengunciannya ada di sebelah sini ya. Ini penguncian sebelah sini. Kalau yang ini sih kalian menggunakan obeng min juga yang ukuran kecil dia bisa ya. Kita cuman masukkan saja, dorong, lalu kita lepas. Nah, terlepas. Jadi yang pada saat kita melepas sekun itu yang kita congkel itu yang ini ya.
pengunciannya yang ini. Jadi yang kita dorong itu penguncian yang ada di sekunnya. Jadi penguncian yang ini. Kita coba lagi yang satunya lagi. Kita dorong. Lalu kita tarik skunya. Dan skunya terlepas ya. Mudah sekali kan? Kalau kita ingin memasang, kita kenceng pengunciannya kita buka dulu. Lalu kita pasang lagi. Setelah kita pengunciannya kita buka lagi. Dan terkunci ya. Yang ini kita pasang lagi. Dan terkunci juga. Lalu kalau untuk jenis soket seperti ini ya, di soket itu beda-beda ya. Ada yang menggunakan penguncian di sekunnya, ada juga yang menggunakan penguncian double ya, seperti pada soket ini. Di sini terdapat pengunciannya double, jadi di sekun terdapat penguncian dan di soketnya juga terdapat penguncian. Nah, untuk penguncian yang ada di soketnya, untuk yang jenis ini penguncian sebelah sini ya. Jadi langkah pertama kita lepas dulu penguncian pada soketnya. Nah, setelah terlepas, bentuknya seperti ini ya. Jadi dia yang menahan bagian belakang sekunnya, sehingga sekunnya terkunci. Setelah ini dilepas, sekun juga masih belum bisa dilepas ya. Kita harus melepas lagi pengunciannya pada bagian sekunnya. Nah, di sini saya melakukan penyongkelan. Penyongkelan di bagian tengah dengan menggunakan alat ini. Saya menggunakan alat yang ini cukup lah. Yang ini kita masukkan, lalu kita dorong. Kita pengunciannya nah, setelah kita congkel pengunciannya, maka sekunnya terlepas ya. Nah, yang pengunci yang di sekunnya itu di bagian sini ya. Ini yang penguncian sekunnya itu di sebelah sini. Ini yang mengunci sekunnya. Nah, kita berarti harus yang kita congkel itu bagian soketnya, supaya merenggang sehingga pengunci ini bisa lepas dari soketnya. Dan setelah kita melepas, kita masih bisa memasangnya kembali dan pengunciannya juga tidak bakal rusak ya. Dia kembali normal lagi, kuat lagi. Kita pasang lagi. Jadi demikianlah cara melepas sekun pada soket dengan menggunakan alat ini. Tapi kalian juga bisa sih menggunakan alat-alat sederhana seperti peniti ataupun obeng. Cuman kalau saya sih menganjurkan dengan menggunakan alat ini ya, karena alat ini juga lengkap dan harganya juga murah. Lalu bagaimana bila kita mau menambahkan jalur ya? Kita mau menambahkan jalur soket, tapi kita tidak mempunyai sekun yang sama dengan soketnya gitu. Seperti pada ini kan masih banyak yang kosong nih, yang terpasang cuma 1, 2, 3, ada 4 kabel yang terpasang, masih tersisa banyak
ruang kosong, tapi kita pengen menambah jalur lagi. Nah, caranya cukup mudah ya. Yang perlu kita siapkan kabel seperti ini. Lalu kita kupas kabelnya kisaran 1,5 cm lah, kita kupas. Setelah kabelnya kita gulung seperti ini, lalu kita pilih bagian soket mana yang mau kita tambahkan jalur. Sini saya mencontohkan pada bagian kiri atas ya. Maka saya masukkan saja kabelnya. Masukkan kabelnya sampai kabelnya tembus ya ke bagian depan. Nah, seperti ini. Setelah kabelnya tembus, maka kita tekuk aja kabelnya supaya kabelnya masuk ya ke celah sini. Kita tekuk. Dan setelah terpasang maka hasilnya seperti ini ya. Jadi jalur kabel baru pada soket sudah terpasang, dan ini cukup aman ya, safety. Meskipun ya saya anjurkan pakai skun yang sama, cuman kalau seandainya kita tidak mempunyai skun ya maka kita lakukan cara ini. Dan ini cara yang cukup mudah ya untuk menambahkan jalur kabel lagi pada soket. Jadi demikianlah beberapa cara dari saya. Mungkin nggak lengkap ya, karena saya juga tidak mempunyai jenis soket yang mempunyai skut bulat. Saya menerangkan dengan soket yang saya punya saja. Jadi demikian ya tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar selalu menghadirkan video-video yang menarik lagi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.